Pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Materi kita minggu lalu siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Masih. Jadi siapa yang tahu tentang mengasihi itu? Penjelasan. Jadi bisa menjelaskan tentang mengasihi? Baik Pak, jadi mengasihi itu adalah kita memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya, layaknya kita memperlakukan seseorang itu seperti kita memperlakukan diri kita sendiri Pak. Ya betul, jadi itu adalah sebuah pengertian dari mengasihi, dimana kita menghargai orang lain seperti kita menghargai diri kita sendiri. Jadi pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang bullying. Nah, siapa yang sudah mengenal bullying itu? Ada yang bisa berpendapat? Saya Pak, Ya. memperlakukan seseorang secara tidak wajar, misalnya menjudge seseorang soal fisik atau soal pakaian atau semacamnya. Ya betul. Siapa namanya? Maaf, Hah? maaf. Mak. Ya betul dengan yang dikatakan oleh Mak. Ya, pengertian bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan, seperti yang dijelaskan dari Mak tadi, atau pisau. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok orang yang lebih kuat terhadap orang yang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kita dapat memahami bahwa bullying ini dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya sekali. Misalkan contohnya hari ini dia menindas orang lain dan besoknya lagi menindas lagi gitu. Jadi Bapak akan membagikan kalian menjadi dua kelompok untuk membahas ini. Saya bagi menjadi dua kelompok. Ini ada 5 orang. Yang satu kelompok ada terdiri 3 orang, yang dua kelompok menjadi 2 orang. Dengan sukarela siapa yang sudah yang dua-dua. Ya, jadi kelompok 1 ya, ini kelompok bawah. Kelompok 1 akan mendiskusikan tentang apa penyebab terjadinya bullying di sekolah. Dan untuk kelompok 2, bagaimana cara untuk mengatasi terjadinya bullying. Bapak beri waktu 10 menit. Apakah sudah paham? Baik. Dimulai dari sekarang ya. Pak, saya mau bertanya. Iya. Untuk mengatasi bullying ini, apakah bullying khususnya di sekolah saja atau di lingkungan luar? Ini terkhusus di sekolah. Baik, Pak. Ya bisa. Bisa. Kelompok 1 paham dengan perintahnya. Paham. Bapak berikan suatu pemikiran. Misalkan kasus ini yaitu tentang penyakit di sekolah. Jadi bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi penyakit? Misalkan gurunya harus mengawasi siswa saat ujian atau menyuruh siswa sebelum melaksanakan ujian menyimpan tasnya ke depan gitu. Itu sebuah cara untuk mengaji. Jadi dengan kasus kalian itu bullying, apa cara mengatasinya agar tidak terjadi? Dan kelompok 1 penyebab. Waktunya sudah sisa 3 menit. Ada yang selesai atau ada yang masih belum jelas yang ingin ditanyakan dari kelompok masing-masing? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, tinggal 3 menit ya untuk kalian maju presentasi. Selesai? Apakah sudah semua?
Kelompok 2 sudah? Sudah Pak. Ya. Ya, Bapak minta kelompok 1 yang memulai presentasi ini. Presentasinya di sini Bapak. Langkah baiknya ke depan aja biar terlihat lebih jelas gitu. Untuk perwakilan atau Perwakilan aja. baik. Dari hasil diskusi kami kelompok 1, penyebab terjadinya bullying di sekolah adalah berupa ukuran badan atau fisik. Jadi dia merasa paling hebat, paling besar, jadi dia bisa menindas yang lebih kecil dari dia. Terus ada kepandaian. Selanjutnya juga ada gender hingga ada status sosial yang menyebabkan terjadinya rasa arogan terhadap yang dirasa lemah, gitu, Pak. Itu dari seorang pembuli. Nah, selain itu adanya penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan untuk kepentingan pelaku dengan cara mengganggu atau mengucilkan korban. Demikian. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan dan kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi ini. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu cara mengatasi tindakan bullying yang ada di sekolah. Yaitu pertama dengan mendeteksi tindakan bullying sejak dini. Yang kedua, memberikan sosialisasi terkait bullying. Ketiga, memberikan dukungan pada korban. Keempat, membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Kelima, memberikan teladan atau contoh yang baik. Dan keenam, mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Ketujuh, membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Dan sekian presentasi dari kami kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih atas yang telah kalian presentasikan. Jadi kelompok 2 apakah kalian setuju dengan apa yang diskusikan oleh kelompok 1, dan kelompok 1 apakah kalian sepakat dengan hasil diskusi dari kelompok 2? Setuju Pak. Baik, sudah setuju. Berarti apa yang kalian diskusikan itu sebagai hasil yang kalian terima pada hari ini. Baik, Bapak akan menyimpulkan hasil diskusi kalian sebelum menutup kelas. Jadi dari kelompok 1 menyatakan bahwa penyebab bullying itu adalah karena ketidaksetaraan sosial atau yang ada sebuah kekuasaan dalam diri siswa itu sendiri, sehingga terjadinya bullying terhadap orang lain. Jadi kelompok 2 dari hasil diskusi kelompok 2 kita simpulkan yaitu dengan cara memberikan sosialisasi aturan yang lebih ketat dan pengawasan lebih ketat terhadap siswa dan kelas. Baik, itu dari kita. Terima kasih telah berdiskusi dengan baik, dengan penuh dengan semangat. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Baik, Bapak akhiri jumpaan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.